Dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Saya suka mulai dari yang ke-12. Di sini memang mulai dari 13, tetapi kita baca mulai dari ayat yang ke-12. Karena banyak orang saudaraku yang dikasihi Tuhan suka dengan ayat 13 dan 14, namun lupa dengan ayat 12. Nah, ini saudaraku, saya baca tadi saudaraku, ya, saya pelajari bahwasanya Tuhan berbicara kepada murid, ya, dan juga kepada Filipus, ya, bahwasanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah sekian lama bersama-sama dengan murid, namun mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca ayat 12. Sama-sama kita membaca. Semua membaca. 1, 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. Nah, firman Tuhan ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwasanya saudaraku dikatakan percayalah. Saudaraku dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, percayalah kepadaku. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaanku. Bahwasanya kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka apapun yang kita minta pasti Tuhan jawab. Katakan amin. Sering sekali kita hanya meminta. Banyak orang Kristen hanya meminta dan meminta. Mentang-mentang ada firman Tuhan, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan engkau mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Lalu dia hanya meminta saja. Saudaraku, Alkitab menjelaskan, Alkitab mengajarkan bahwasanya anak Tuhan, ya, orang percaya, anak-anak Abraham tidak meminta-minta. Haleluya. Tetapi bekerja. Saya suka dengan presiden kita yang selalu berkata, ayo bekerja, ayo bekerja. Saudaraku, banyak orang Kristen, haleluya, banyak orang Kristen, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mau meminta tapi tidak mau kerja. Dia meminta sesuatu, dia mau mendapatkan sesuatu, tapi tidak mau bekerja. Itu sebabnya ayat 13 saudaraku dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Bagaimana supaya Tuhan melakukan apa yang kita minta? Bagaimana supaya Tuhan menggenapi, menyatakan apa yang kita minta, ya, menjawab dan memberikan apa yang kita minta? Yang pertama kita harus percaya. Apa saudaraku? Percaya. Seringkali saudaraku, setelah berdoa, waktu berdoa dia percaya dengan semangat, dia percaya dengan sungguh-sungguh. Tetapi setelah siap berdoa, dia mulai bimbang. Dia mulai melihat keadaan situasinya, dia mulai melihat kenyataannya. Dia lupa dengan kebenaran firman. Itu sebabnya bagaimana supaya kita menerima jawaban doa kita? Kita harus percaya. Alkitab berkata dalam Ibrani, saudaraku, bahwasanya percaya itu apa? Iman, ya, apa dikatakan? Adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum dilihat, tapi sudah dipercayai. Amin. Memang secara jasmani, secara mata jasmani belum dilihat, tetapi secara rohani sudah kita lihat dengan iman. Inilah yang dikatakan percaya. Dan orang bisa percaya, haleluya. Orang bisa percaya itu, Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman.
maka kepercayaan kita bertumbuh, iman kita bertumbuh. Saudaraku, di Alkitab ini saya suka dan saya melihat bahwasanya Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang percaya. Salah satu kesukaan Tuhan dalam perjanjian lama juga adalah Abraham, yang dia diangkat sebagai bapak orang percaya. Kenapa? Karena dia bergerak dari iman kepada iman. Katakan amin. Itu sebabnya puji Tuhan kita punya gereja kemenangan iman Indonesia. Semua bergerak dengan iman. Katakan amin. Haleluya. Dan salam kita pun adalah salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Nah, jadi yang pertama percaya. Bagaimana supaya kita percaya? Kita harus punya firman. Karena kita berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Saat kita dapat firman, saat kita dengar firman, maka kita punya iman dan kita percaya. Saat kita mendengar, maka kita percaya. Jangan kita punya iman seperti iman Thomas, baru percaya kalau sudah melihat. Yesus berkata kepada murid, berbahagialah engkau jikalau engkau percaya namun tidak melihat. Percaya saja, amin. Percaya kalau firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. Nah, percaya. Ayat 13 dikatakan, dan apa saja, dan apa juga, dikatakan, dan apa juga yang kamu minta. Apa yang kita minta kepada? Uangkah? Damaikah? Sukacita? Semua yang kita minta. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali saya katakan, jangan doakan kalau tidak dikerjakan. Apa yang kita minta, saudaraku, itu harus kita percayai dan kita kerjakan dengan iman. Bukan karena kuat gagah. Kita kerjakan, maka kita percaya, maka Tuhan jadikan. Nah, dikatakan di sini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti bagaimana supaya Tuhan menjawab doa kita? Yang kedua, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita harus tahu apa pekerjaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan kalau kita tidak tahu pekerjaan Tuhan? Kalau kita tahu, saudaraku, di Alkitab, ya, dalam perjanjian baru, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus sewaktu ada di bumi, dia mengerjakan apa? Dia menyampaikan firman, dia berkhotbah dan menginjil, dia menyembuhkan orang sakit. Yang mengerti katakan amin. Dia berkorban sampai mati di kayu salib. Ini semua pekerjaan Tuhan yang harus kita teruskan. Katakan amin. Haleluya. Tetapi saya suka, saudaraku, dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kamu pun bisa lakukan. Minggu yang lalu saya tanya, apa yang dilakukan Tuhan di dunia ini waktu dia ada di bumi? Waktu dia ada di dunia, dia menyembuh orang sakit. Berarti kita, katakan saya bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Kita bisa menyembuhkan orang sakit asal kita percaya. Asal kita berpegang kepada Tuhan, kita bisa berdoa orang sakit, maka orang sakit sembuh. Karena Tuhan berkata, pekerjaan yang aku lakukan, kamu juga akan melakukannya. Amin. Kalau Yesus bisa melakukan pengorbanan, kita pun anak-anak Tuhan harus bisa. Jangan kalah dengan teroris, saudaraku. Teroris mau sampai mati bunuh diri. Yang mengerti katakan amin. Dia mati membunuh diri karena dia punya satu iman dan kepercayaan. Dia punya kepercayaan sendiri, maksud saya. Jangan anak Tuhan kalah dengan itu. Kita harus benar-benar percaya dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Jadi nomor 2, bagaimana supaya jawaban doa kita terima? Bagaimana supaya kita menerima setiap jawaban doa kita? Kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Beritakan Injil. Amin. Haleluya. Doakan orang sakit. Doakan orang-orang yang punya masalah, yang butuh pertolongan. Mulai suka berkorban.
suka memberi. Haleluya. Dan dikatakan, saudaraku, saya suka yang selanjutnya dikatakan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, bukan yang kecil-kecil. Apa, saudaraku? Yang lebih besar. Mau yang besar? Mau berkat yang besar? Siapkan tempat yang besar. Amin. Mau ikan yang besar? Siapkan kuali yang besar. Ada hamba Tuhan berkata demikian. Jangan pingin yang besar. Nah, seperti saya katakan hari Minggu, ya, untung sedikit, modal sedikit, dia mau modal sedikit tapi untung besar. Bagaimana mungkin, saudaraku, dia tanam, saudaraku, jagung cuma 1 kong, dia pingin menuai 100 ton. Nggak ada. Jangan-jangan kalaupun dituainya 100 ton, jangan-jangan yang dicurinya. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi kalau kita mau yang besar, mari kita kerjakan hal-hal yang besar. Amin. Mari kita lakukan hal yang besar. Itu sebabnya kita harus punya gereja besar juga. Katakan amin. Haleluya. Kita harus punya visi yang besar. Amin. Saya suka dengan apa kata Bapak Gembala kita, Pak Gideon. Kalaupun di kampung saudara belum ada gereja pakai drum, biarlah saudara adalah orang pertama, gereja pertama yang punya drum di kampung saudara. Makanya saya lihat rata-rata gereja Kemenangan Indonesia, saudaraku, di desa-desa semua udah punya drum, full band. Haleluya. Haleluya. Ada satu teman saya, saudaraku, di Bosar, dia masuk radio. Ya. Jangan kita ketinggalan. Kita ini di kota, kita harus maju. Katakan amin. Pikiran harus besar. Jangan pikirannya kecil. Jangan pikirannya cetek. Pikiran besar, pikiran maju. Haleluya. Mulai pikirkan yang besar. Jangan berpuas dengan pencapaian. Kita layak bersyukur, tapi kita harus mikirkan yang besar. Haleluya. Puji Tuhan, kita bisa membangun merek, saudara, kita renovasi lagi merek, lebih cantik lagi, harapan kita lebih bagus lagi, sehingga orang-orang besar yang datang mereka sangat diberkati. Katakan amin. Mari, saudaraku, lakukan pekerjaan yang besar. Saya percaya pekerjaan yang besar membutuhkan tenaga yang besar, pengorbanan yang besar. Katakan amin. Semangat yang besar. Katakan amin. Harus ada itu semua. Iman yang besar. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan yang besar tetapi tenaga kecil, iman kecil, visi kecil? Mulai pikirkan yang besar. Puji Tuhan, saudaraku, Bapak Gembala kita di setiap gereja di Kota Medan ada bendera-bendera seluruh dunia, bendera-bendera negara. Karena Gereja Kemenangan Iman Indonesia bukan hanya memberkati Indonesia, namun memberkati bangsa-bangsa. Amin. Itu sebabnya kalaupun kita nggak sampai ke bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang akan datang kepada kita. Katakan amin. Kita berkati. Jadi mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Mari kita kerjakan, karena ini firman Tuhan. Haleluya. Maka apa yang kita minta di dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukannya, dan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan suka menjawab doa kita. Kenapa, saudara? Karena saat kita menerima jawaban doa kita, saat kita menerima mujizat daripada Tuhan, maka yang pastinya Bapa dipermuliakan. Katakan amin. Bapa dipermuliakan, Tuhan dipermuliakan. Jadi mari kita minta dalam nama Yesus. Minta dalam nama Yesus artinya meminta dengan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, kita kerjakan juga. Saudaraku, patron kita Tuhan Yesus, ya, apa yang dikerjakannya itu yang kita kerjakan. Bisa kita kerjakan. Haleluya. Nah, Kristus telah menaruh dalam tangan kita kuasa yang dahsyat,
kuasa yang tidak terbatas, yaitu kuasa Roh Kudus yang dimilikinya dengan, saudaraku, dengan duduk di atas tahta di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berikan kepada kita kuasa. Itu sebabnya sewaktu Yesus terangkat ke surga, dia berkata, aku akan memberikan kepadamu penolong, yaitu Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyokong kita, menolong kita, menuntun kita, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pasti ada masalah, namun Roh Kudus menolong kita untuk menyelesaikan masalah. Amin. Roh Kudus menghiburkan, menguatkan kita, sehingga kita sanggup menghadapi masalah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dikatakan sini, dan Tuhan telah memberikan hak penuh kepada kita untuk memakai nama tersebut, memakai namanya dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, bahkan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Jadi apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah di dalam nama Yesus. Katakan amin. Itu sebabnya sebelum kita mengerjakan sesuatu, doakan dulu. Itu artinya kita doakan dulu, baru kita kerjakan. Makanya tadi saya katakan, jangan kerjakan kalau enggak didoakan. Kerjakan kalau sudah maka ada kemenangan. Nah, saudaraku, dikatakan sini, dalam kata-kata perpisahannya, berulang-ulang dia menekankan kuasa doa yang luar biasa di dalam nama Yesus, yang telah menjadi milik tubuh Kristus dan murid-muridnya. Maksud Tuhan ialah supaya apa? Ini terakhir. Supaya kebenaran yang dahsyat ini benar-benar melekat di hati kita. Biarlah firman Tuhan melekat di hati kita. Katakan amin. Biarlah firman Tuhan itu ada di hati kita. Seringkali saya sampaikan bahwasanya jangan yang banyak di hati kita pekerjaan setan. Jangan yang banyak di hati kita masalah aja. Mari firman Tuhan ada di hati kita, sehingga masalah, saya pernah mempraktekkan, saudara, air yang kotor, keruh, yang kena tinta, kalau diisi terus dengan air, maka air yang warna hitam itu, yang kena tinta itu, akan jernih. Kenapa? Karena dia diisi terus dengan firman, diisi terus dengan air. Saudaraku, mari isi hati kita dengan firman. Penuhkan hati kita dengan firman, sehingga itu yang menolong kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Sehingga kita mendapat apa yang kita doakan. Sudah lihat, sudah banyak yang kita doakan sudah dijawab Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sudah menolong, Tuhan pasti melanjutkan pertolongannya. Katakan amin. Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus tidak pernah tanggung-tanggung. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menyelesaikan segala sesuatu dengan tuntas. Itu sebabnya jangan berhenti. Mari terus maju, mari terus berdoa, mari terus setia. Haleluya. Sehingga kita memperoleh kemenangan. Nah, kita harus punya kuasa. Kita harus dipenuhkan dengan kuasa, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Harus hidup di dalam Roh, penuh dengan Roh Kudus, bersekutu intim dengan Roh Kudus, sehingga semua pekerjaan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Dan kalau Roh Kudus memimpin pekerjaan kita, kalau Roh Kudus yang menuntun kita, niscaya kita pasti menang. Katakan amin. Kita pasti menang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari lebih dekat lagi dengan Roh Kudus, bersekutu intim dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita memperoleh kemenangan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hal yang kita jawab.